Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan kalau kita pagi ini dengan tubuh yang sehat dan dipelihara Tuhan Yesus, kita sebenarnya akan mengandungkan firman Tuhan pada acara Manalema pagi hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Tapi anak-anakmu pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kami memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mengandungkan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu ini menuntun hidup kami dalam hari ini, supaya kami boleh hidup dalam pesertaan Tuhan. Urapi firman Tuhan, berkati semua pendengar yang mendengar firman-Mu. Dan Tuhan Yesus segala doa ini, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya itu sangat beruntung, berbahagia, karena kita punya Allah yang sangat mengasihi umat manusia, Bapak Ibu ya. Allah yang begitu peduli mengasihi kita, sehingga Dia menyerahkan anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dunia untuk menebus dosa kita dan membela kita semuanya. Tidak ada orang lain yang menebus dosanya manusia, hanya Yesus Kristus. Kita baca di dalam Injil Yohanes 3:16 dikatakan bagaimana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Bapak Ibu, kita memperoleh satu pemberian istimewa, karunia. Percaya Tuhan Yesus, diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal, saudara. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Bagaimana kita ini sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah? Kalau anak itu harus sifatnya seperti bapaknya. Jadi kita harus melakukan kasih itu kepada sesama kita, ya, melakukan kasih itu kepada Tuhan dan kepada sesama kita, saudara ya. Bukan kita dapat kasih dari Tuhan diselamatkan untuk kita egois, diambil sendiri, tidak. Biar kasih ini bagikan kepada sesama kita, dan mereka juga menerima kasih Tuhan dan diselamatkan, Pak Ibu ya. Jadi sikap kita harus kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Bagaimana kita harus mengasihi? Firman Tuhan mengatakan jangan membenci, ya, jangan menghakimi orang, ya, dan mengampuni yang besar kepada kita. Juga jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Di dunia kita hidup ini banyak macam yang kita alami, ya. Mungkin kita dijahati orang, mungkin ditipu orang, sakiti hati. Tapi firman Tuhan mengajarkan biar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi biar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah firman Tuhan, ya sudah. Jadi kalau kita dijahati orang, tidak usah emosi, tidak usah marah, tidak usah bertengkar dan segala macam, itu merugikan kita sebetulnya. Tapi kita mengampuni dan menyelesaikan masalah itu, dan nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Mari kita baca di dalam surat 1 Yohanes 4. Firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 4 ayat 7. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi saudara, Bapak Ibu yang sudah percaya Tuhan Yesus, lahir dari Allah, anaknya Tuhan. Berarti kita harus memberi sikap saling mengasihi, menunjukkan kalau kita itu anaknya Tuhan, ya. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih, ya. Kalau orang tuanya kulitnya kuning, anaknya kuning. Kalau orang tuanya hitam, anak hitam. Nah, kita, Bapak kita mengasihi, kita juga mengasihi, ya. Ayat 9. Dan inilah kasih dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Nah, saudara, Tuhan luar biasa. Tuhan telah menyerahkan anak yang tunggal supaya kita hidup olehnya, mengasihi, ya, tidak membenci, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya saudara. Ada contoh di dalam Alkitab tokoh-tokoh ayat firman Tuhan, ya. Yusuf sejak kecil dia dibenci saudara-saudaranya, mau dibunuh, dimasukkan sumur, dijual ke orang-orang Ismail. Tapi Yusuf mengasihi dia. Tuhan mengasihi Yusuf, menyertai Yusuf. Dia
biar dibenci dan biar dia sampai dia akhirnya jadi Perdana Menteri Mesir, jadi orang yang tertinggi. Dan waktu ke masa kelaparan, Yusuf dikasih hikmat Tuhan, dia menimbun gandum banyak untuk rakyat Mesir sehingga tidak dikelaparan karena Yusuf diberkati hikmat dari Tuhan, sehingga dia bisa memelihara saudara-saudaranya, papahnya. Pada waktu masa paceklik kelaparan, dia datang ke Mesir dan ketemu Yusuf, dikasihkan gandum untuk makan mereka. Jadi Yusuf tidak membenci saudara-saudara, dia tidak membenci, dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah saudara. Yang kedua, Daud itu dibenci oleh Raja Saul. Berapa kali Saul membunuh Daud, tapi Daud tidak pernah membalas. Bahkan pada suatu saat ketika Daud menemukan Saul di dalam gua, katakan teman-temannya, para tentaranya, bunuh aja dia. Tapi Daud tidak mau. Dia bilang, ini orang diurapi Tuhan, saya tidak bisa menjamah mereka. Dia tidak membunuh, dia tidak melakukan yang jahat pada Saul, biarpun Saul ingin membunuhnya. Luar biasa, saudara. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membahas kejahatan, tapi kita melakukan yang baik, saudara ya. Biarpun kita dirugikan, dijahati, tidak usah dipikirkan. Kita memberikan yang baik, itu ajaran Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan biar tetap belajar mengikuti firman Tuhan. Saya mengasihi, apalagi zaman pandemi, saudara, karena kita yang susah, banyak orang sakit, banyak orang mati-mati. Tapi saudara, ingatlah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyakit bisa datang, tapi Yesus lebih kuasa. Tuhan sudah dengan lupa tiap hari berdoa pada Tuhan Yesus, Tuhan yang memelihara hidup saudara sekalian, Tuhan yang menyelamatkan dan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Tidak usah khawatir hidup ini, kita bersuka cita, kita melakukan kasih, kita berbuat baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, jadilah pada hari ini yang sulit ini, kita tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Apapun yang kita bisa berbuat, lakukan yang terbaik ya. Ada teman yang ditolongi, apa segala macam, lakukan yang terbaik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus berfirman pada pagi hari ini, Engkau adalah kasih Bapak, biar Engkau mengajar kami Tuhan, untuk kami melakukan kasih kepada sesama kami Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan, anak-anak-Mu menjadi saksi Kristus, melakukan yang kasih, membuat kasih untuk sesamanya, dan kami percaya dunia dipenuhi kasih dan akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua pendengar firman ini Tuhan, biarlah kasih itu masuk dalam tiap anak-anak-Mu, hidup dengan berdamai, penuh kasih, rukun, sehingga di Indonesia jadi satu masyarakat yang aman, damai, dan tentram di dalam berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.